tadi yang menjelaskan bahwa arti dari coping stress itu mekanisme cara seseorang untuk mengatasi stres. Jadi mekanisme tersebut mengacu pada usaha dan strategi yang dilakukan oleh seseorang untuk mengelola stresnya sendiri. Misalnya ketika adik-adik ini mau menjadi seorang calon siswa TNI Polri, adik-adik ini tentu dibebankan oleh pekerjaan yang ada di persyaratan yang ada di penerimaan calon TNI Polri dengan cara olahraga, misalnya harus selalu berolahraga, harus sering-sering berlatih soal tes psikologi dengan akademi. Betul tidak adik-adik? Nah, tantangan itu harus kita stres nih ketika dihadapkan dengan 3 tantangan tersebut. Harus bisa berolahraga, harus bisa mengisi soal tes akademik sama tes psikologi. Caranya harus bisa manajemen waktu dengan baik kan? Oh, harus benar-benar. Bagaimana caranya? Misal kamu melakukan kegiatan seperti apa nih ketika kamu bisa manajemen waktu itu dengan baik? Dengan menjadwalkannya. Oh, dengan menjadwalkannya. Apakah kamu keberatan ketika bisa menjadwalkan schedule itu semua antara 3 kegiatan itu? Kan itu benar-benar berat nih adik-adik. Ketika kamu bisa, hari ini Senin kita harus olahraga, hari Selasa kita harus belajar tes psikologi, hari Rabu kita harus belajar tes akademik. Itu kan benar-benar berat banget ya. Itu bagaimana kira-kira? Mungkin pada awalnya memang terasa berat, tapi nanti setelah berapa lama itu bisa beradaptasi. Oh begitu. Mengungkapkan pendapatnya dengan baik ya. Berarti dari adik Paras ini dia mampu untuk manajemen waktu dengan cara menschedulekan jadwalnya dari olahraga, tes dia langsung ke tes akademik atau tes psikologi gitu ya. Nah, selanjutnya kakak akan menerangkan tentang apa itu adik-adik ketika adik-adik ini kan sudah ada di supervisi ya, sudah pada lulus ya, tinggal menunggu pasir nih. Kok adik-adik bisa di tahap ini sudah lulus supervisi? Bagaimana sih caranya adik-adik memecahkan masalah dari awal masuk tes calon TNI Polri sampai ada di tahap sudah lulus supervisi dan akhirnya mau pantokir? Yang mau biru siapa? Habib. Nah, ya bagaimana pemecahan masalah kamu ketika kamu kan dari awal nih sudah mampu untuk menschedulekan semua kegiatan di sini, sudah mampu mengelola stres kamu dan bahkan sudah berhasil sampai di tahap ini. Kira-kira problem solvingnya atau pemecahan masalah kamu itu seperti apa gitu? Kok kamu sudah sampai di tahap ini, sudah berhasil gitu? Kalau saya dengan jalan psikiatris itu jalanin aja. Oh, dijalani saja. Berarti dengan santai ya, dengan santai, dengan tidak terburu-buru gitu ya, tanpa ada putus asa, tetap semangat dan tetap kerja keras ya, begitu. Lalu selanjutnya, terima kasih ya atas ini. Selanjutnya adalah tentang faktor penyebab stres. Nah, ada 3 faktor penyebab stres adik-adik. Yang pertama lingkungan. Lingkungan pastilah ya. Semua itu faktor stres kita itu dari lingkungan, iya nggak? Betul tidak adik-adik? Betul. Ketika lingkungan kita itu macet, polusi, suara atau lingkungan belajar misal tidak nyaman, bisa jadi pemicu stres nggak? Kira-kira? Bisa jadi. Nah, dari faktor lingkungan itu kira-kira misal keadaan mau ke OTW, ke bimbel, terus tiba-tiba macet, apa yang dirasakan oleh adik-adik? Apa yang dirasakan oleh adik-adik? Oh iya, jadi kesel ya, bawaannya jadi emosi gitu ya, pengen marah gitu. Karena kita mau berangkat ke bimbel tapi seketika langsung
Jangan sampai kurang tidur, apalagi kurang olahraga. Pernah nggak siapa di sini yang kurang olahraga langsung stres tiba-tiba? Yang tadinya olahraga terus dibimbel tiba-tiba. Oh,